Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di Rumah Doa Anak Yatim, di aula pencerahan di atas kandang kambing ya Bapak Ibu ya. Ini di bawahnya kandang kambing Bapak Ibu. Hanya ada di RDAY tempat aula pencerahan yang di atas kandang kambing ya. Terima kasih atas kedatangannya. Ini Bapak Ibu datang untuk yang pertama atau yang keberapa ini? Pertama dan ketiga ya, Alhamdulillah. Baik, kita buka dulu ya caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sodri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bapak Ibu, seperti biasa setiap harinya, setiap malamnya kita mengadakan pencerahan dan testimoni untuk Bapak Ibu yang baru datang. Sebagaimana rangkaian dari acara ini nanti dilanjutkan dengan acara sholat tahajud bersama anak-anak yatim. Kalau tadi Bapak sudah berdoa dan ijab dengan anak-anak yatim, nanti ada sesi doa dan ijab lagi ba'da sholat tahajud ya. Nanti Bapak Ibu bisa bermunajat di saat di tengah malam dengan diaminkan oleh 100 anak yatim lebih. Itu di tempat lain nggak ada, hanya di kita aja di RDAY. Yang anak yatimnya sholat tahajud, anak yatimnya anak yatim kurung, dan anak yatimnya yang udah pergi umroh. Kalau di tempat-tempat lain itu nggak akan Bapak jumpai. Sayang kalau nanti misalnya Bapak udah datang ke sini, Bapak tidak mempergunakan momen tersebut gitu ya. Jadi nanti selesai dari sini kurang lebih jam 1, nanti Bapak Ibu bisa langsung untuk sholat tahajud. Karena ini rangkaiannya udah sebentar lagi azan maghrib, mungkin kita break, kita potong untuk azan maghrib ya. Jangan sampai kita melupakan kewajiban kita ya yang utama. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ini tamunya juga banyak, yang parkiran juga banyak. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, karena ini banyak orang, kita nggak tahu niat orang juga bermacam-macam. Jika seandainya Bapak Ibu sudah kesini, mohon untuk fokus ya. Pokoknya Bapak Ibu kesini niat karena Allah. Bapak ada rezeki silakan Bapak sedekah. Doa dan ijab sama anak yatim, ketemu Pak Haji silakan pergunakan sebaik-baiknya ya. Kalau seandainya ada orang mendekati Bapak, merayu Bapak bahwa saya orang lama, saya bisa memperkenalkan Bapak dengan Pak Haji bisa privat, itu bohong Pak ya. Yang mengaku-ngaku asisten Pak Haji itu bohong semuanya ya. Pokoknya Bapak fokus. Kalau nanti Bapak ada kesempatan untuk privat diajak oleh Pak Haji, alhamdulillah ya. Pergunakan ilmu yang Pak Haji itu kasih ke Bapak. Kan ini banyak semuanya pengen pada privat. Dan ingat privat itu gratis ya. Bapak berdoa ya Allah bukakanlah hati Pak Haji supaya saya dipilih untuk privat. Kan gak mungkin semua privat. Kalau privat semua akhirnya kayak begini lagi, bukan privat namanya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Haji. Monggo Pak Haji, silakan. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya, santai aja. Jadi gini, Bapak dan Ibu nanti ingetin kata-kata saya ya, biar cepat terkabul ya. Paksain, harus paksain. Bisa nggak bisa, Bapak dan Ibu sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya jangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sholat wajibnya itu kan udah wajib untuk ngebatalin, untuk gugurin kewajiban. Jadi nggak usah dibahas. Ini bicara sholat ba'diyah qobliyah. Nah, apa sih Pak Haji kalau sholat ba'diyah qobliyah nggak dikerjain? Punya uang tapi kepake. Ya dandan motor, dandan mobil, servis rumah, renovasi rumah, jadi nggak cemantel. Punya rumah tapi tipe 21, nyicil pula. Emang nggak apa-apa tipe 21, tapi kalau bisa jangan nyicil. Udah gitu nyicilnya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Ya Allah, jangan dah. Kalau bisa emang punya rumah tapi nggak nyicil. Nih yang lebih parah lagi, rumahnya sama rumah tetangga temboknya dempet. Lah elah.
Ngeri. Saya maunya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY bertahap aja, jangan buru-buru. Pak Haji, aku udah ngelakuin kok belum terkabul. Jangan bilang belum terkabul. Ucapan adalah doa, pasti terkabul. Ya, jangan bilang Pak Haji, aku udah tapi kok belum terkabul. Jangan ngomong belum, pasti terkabul. Kalau kita bilang belum, nanti benar-benar belum. Tidak ada tamu saya yang meraktekin ilmu RDAY yang sampai hari ini gagal. Nggak ada. Nggak ada yang gagal. Nggak ada. Nanti Bapak dan Ibu jam 7 kita ada tes pneumonia namanya Dinda. Dinda itu pasien saya dari SMP. Tahun 2009. Sekarang Dinda udah nikah, punya anak 1, udah punya perusahaan sendiri, udah besar. Dari SMP dia. SMP ikut mamahnya kemari, SMA ikut mamahnya kemari, terus ujian kuliah di ITB, ikut ke sini lagi, terus dia kerja lagi di CNN, terus dia datang lagi, Pak Haji aku kerja apa bikin usaha? Usaha aja. Sekarang bikin usaha luar biasa. Nah mau saya, Dinda aja bisa dari SMP sampai sekarang. Ada lagi namanya Edi. Suaminya namanya Lila. Dia datang kemari naik motor berdua boncengan. Saya bilang besok kamu kesini jangan naik motor ya. Saya maunya pakai Fortuner karena saya punya Fortuner nggak kepake tuh. Mobil kita kan berjejer tuh, nggak kepake. Masuk kamu naik motor? Nanti kehujanan. Kalau kehujanan nanti meriang. Kalau meriang nanti alat kelamin kamu ciput. Jadi maunya Pak Haji apa? Fortuner. Nah dia kemarin tahajud bawa Fortuner. Jadi maunya saya ucapan adalah doa. Jadi ngucapnya kalau yang jelek-jelek tahan. Gitu. Ini kan enggak jelek juga diucap. Janganlah. Jadi ucapan adalah doa. Jadi ngucapnya yang bagus-bagus. Bisa? Oke. Lila dengan Edi sekarang kesini pakai Fortuner. Mungkin nanti malam juga dia datang. Dia waktu datang naik motor. Terus Dinda datang dia SMP. Tahun 2009. Sekarang dia datang kemari udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya usaha. Nah mau saya, Bapak dan Ibu harus ada peningkatan. Caranya gimana Pak Haji? 1, ucapan adalah doa. Jadi ngomongnya yang bagus-bagus. Kayak saya punya anak namanya Fauji. Fauji jangan main air ya. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard. Genap, hitam, putih, ganjil. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Land Cruiser. Apakah mobil saya beli? 100% gak yang beli. Salah satunya Land Cruiser yang ngasih Pak Hengki. Nanti Pak Hengki mau datang, ntar saya kenalin. Dia mau ngasih saya mobil Land Cruiser. Maksud bapak-bapak dan ibu-ibu harus beli. Kalau bisa punya, jangan beli. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Land Cruiser. Punya Land Cruiser dari Pak Hengki. Jadi Bapak jangan bilang, Mama pakai celana dalam gak Ma? Kalau Mama gak pakai celana dalam, aku kebeli mobil apa aja. Emang ada mobil apa aja? Gak ada. Jadi ngomongnya mesti tegas, Alphard gitu. Mama pakai celana dalam gak Mama? Kalau Mama gak pakai celana dalam, aku nanti nenen. Masa nenen di bawah, nenen di atas. Jadi maunya saya pergunakan kekurangan dari istri kita untuk ngucap hajat. Pergunakan kekurangan dari suami kita untuk ngucap hajat. Pergunakan kekurangan anak kita untuk ngucap hajat. Kekurangan anak kita apa? Nama anak saya namanya Fauji. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Nyata tuh Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya kuda 120 ekor. Kuda tuh 120 ekor. Di mana-mana kan orang kaya kudanya 5, 6, 7, 10, 20, 50. Kita 120. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air,
Papa punya kerbau 385 ekor. Tuh 385. Di mana-mana orang kaya kan kerbaunya 10, 20, 30, 100. Ini ada 385 ekor. Jadi intinya gini. Mau saya, kekurangannya tetangga kita, kekurangannya mantu kita. Misalkan kita punya mantu, ninggalin kita sebagai mertua. Bisa gak kita jangan ngomongin jelek? Pokoknya nih mantu, kalau nggak balik lagi ke sini, rumah gue 1000 meter. Ah begitu, kan rumah kita sekarang tipe 21. Jadi 1000 meter. Bisa gak Bapak dan Ibu? Ucapan adalah bisa gak Bapak dan Ibu kalau lihat di depan mata yang kekurangan, di depan mata kejelekan, di depan mata yang Ibu Bapak gak suka, lawannya hajat. Macet, lagi nyupir nih macet. Pokoknya nih kalau macet sampai ujung nih, gue besok ganti mobil. Mobil Ibu apa? Misalkan Xenia atau Avanza. Besok gue naik Pajero, Land Cruiser, gitu. Itu udah bisa waras. Iya. Tadi kamu kelihatan blow on-nya. Mau. Tadi mau. Hah? Tadi kan gue lihat duduk yang lipat, makanya bengkok. Galang Bor. Jadi gini maunya saya gini. Kalau Bapak dan Ibu lihat yang ada di depan mata, menurut Ibu itu jelek, bisa gak ngomongnya jangan jelek? Contohnya nih, lihat jelek ngomongnya jelek. Fauji jangan main air, nanti kalau Fauji main air nanti kepleset. Udah jelek ngomongnya jelek, bener tuh kepleset anak gue. Janganlah. Fauji jangan main air, kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Nah begitu. Ini enggak kita ngomongnya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti listriknya mahal. Loh kok listriknya mahal? Emanglah listrik mahal. Tapi kenapa diucap jadi listrik? Nanti bener loh listriknya mahal. Kalau mesin pompa, Fauji jangan main air. Nanti kalau main air pompanya jebol. Hah? Musim kawin. Gak dah, kalau endorse kawin gak bisa. Kecuali masih gadis bisa endorse. Nanti gue promosiin. Ada wanita cantik. Umur 31-32. Pegawai negeri PNS. Siapa yang punya anak kita jodohin. Besanan. Gitu. Nanti walinya siapa? Bandot. Nah, gitu. Hah? Lakinya mah manusia. Kasihan dia kan manusia. Maksudnya penghulunya bandot. Kan ini kan nikah atas kandang bandot. Nikahnya tadi sini. Pak, saya waktu itu nggak tahu Pak. Asli saya nggak tahu. Saya bilang cuman gini. Bisa gak ucapan kita jadiin doa? Jadi kalau Bapak dan Ibu punya hajat, nggak usah nangis dia di atas sajadah mewek-mewek tengah malam sampai sajadahnya basah. Saya nggak setuju. Apalagi kita datang ke Allah. Allah, besok jatuh tempo. Nggak bisa. Kata Allah, apaan sih lu? Orang jatuh tempo udah seizin gue mewek. Nggak bisa. Nih, nggak taunya saya ucap tuh dari tahun berapa ya dulu? Lama juga. 7 tahun ada kali, 8 tahun. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti Papa punya mobil Robicon. Terus saya ucap sampai saya punya Robicon, sampai saya punya Land Cruiser, sampai saya punya mobil Dodge Journey 3600 cc, sampai saya punya mobil Jeep Mercy, sampai. Nah mau saya, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Iya bagi satu, Nanang kamu satu. Yuk, iya ini pasien saya, pasien jadul. Jadi intinya gini. Dulu sama siapa? Oh iya, oke. Tepuk tangan dong. Sini kamu nggak mau duduk di depan. Kamu nggak mau duduk di depan. Pulang. Oh pulang ya, makasih ya.
Bu, sini Bu. Coba sini sayang. Sini. Bapak-bapak bisa lihat. Ini bumi, ini langit. Coba lo lihat. Diri, sini lo diri. Diri. Coba, cantik mana coba? Sebelah sini apa sebelah sini? Oh iya. Ya Allah, tolong saya kasih rezeki milik yang gede. Biar saya sholat 5 waktu, biar nyut-nyutan. Iya. Jadi maksud saya, ini guru saya namanya Mbak Vivi. Guru saya, Mbak Vivi dari Cilandak. Nah, Mbak Vivi ini bisa ngelihat Bapak, bisa ngelihat Ibu. Ini punya indera keenam. Nah, jadi kalau orang bilang indigo. Iya, jadi lihat Vi, kira-kira nih kawinnya tahun gajah atau tahun ketupat? Gak apa-apa. Gak mau kawin, kenapa? Mbok takut disuruh masak. Ya, coba gue lihat dulu alat kelaminnya. Wah, ada. Nggak kawin karena ada trauma. Hah? Ada trauma. Gak mau kawin karena ada trauma. Betul gak? Tepuk tangan dong. Coba pegang Vi. Apalagi Vi, dia cocoknya kawin sama embe apa sama kelinci? Sama kuda. Sebenarnya sempat menyerah buat kayak nggak mau hidup lagi kan. Oh, menyerah, nggak mau hidup Iya, lagi. kayak Dipegang. Udah banyak traumanya, terus coba Ini untuk indigo. berdoa. Indigo tahu indigo? Iya, dia bisa shoot. Ya, coba. Sebenarnya ibu ini pernah Pegang, Mik. ingin mengakhiri hidupnya. Gitu, Pengen kan. mengakhiri hidupnya. Trauma di dalam hatinya gitu. Udah sempat pengen gini-gini ya kan. Tapi akhirnya ingat kalau saya tuh hidup gak boleh seperti ini. Harus mencoba mendekatkan kepada Allah yang nyiptain kita. Temulah Pak Haji Dwi. Disinilah sekarang. Pendek Betul nggak? gitu. Betul. Yang deketin. Betul. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Pokoknya yang penting saya mintanya kaya. Iya. Banyak duit. Iya. Mau beli apa aja kebeli. Tapi nggak kedengeran, gimana? Oh, iya. Ya udah. Hah? Oh, Grabnya? Oh iya. Oke, makasih ya. Ini namanya Mbak Vivi. Mamahnya namanya Ibu Yuni. Dia indigo, ini pasien kita dan kita kadang berguru sama dia. Tepuk tangan dulu dong. Setuju? Setuju. Trauma nggak mau kawin? Enggak. Oke. Pengen banyak harta banda. Oh iya, berarti dicolek-colek aja juga banyak bandanya. Berceceran jatuh. Enggak lah. Tepuk tangan dong, makasih. Ya udah, makasih ya. Sip, mic-nya kasih Kang Nur. Ayo, boleh duduk. Itu kan gak cemburu lagi Pak Haji udah tahu mah. Ya, jadi intinya gini Pak. Ucapan adalah doa. Bisa gak Bapak dan Ibu, kalau nggak suka sama A, B, C, jangan diomongin yang jeleknya lagi. Contoh yang tadi saya ulangi lagi ya. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Kejadiannya apa? Kepleset. Kenapa itu diucap? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti listriknya bayarnya mahal. Tak tek NCB-nya. Bener kan listriknya bayar mahal? Kenapa itu diucap? Sekarang mulai hari ini saya nggak mau ngomong jelek, lawannya jelek. Tapi kalau saya lihat di depan jelek, saya maunya dibaca di ijab terakhirnya tuh yang bagus. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Kejadian Robicon. Nah, mau saya, ini mati Kang Nur. Mau saya, kata-kata itu dijadiin jargon atau doa atau yang saklek. Emang ada Ji contohnya Ji yang bener-bener gue bisa, gue bisa kagumin, gue bisa panutan, ada. Di YouTube saya baru tahu karena ada YouTube. Saya baru tahu karena ada di TikTok. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Tahu? Udah pernah dengar? Syekh Sudais. Itu dulu waktu kecil nggak pinter-pinter amat Pak. Blow on ya. Nakalnya luar biasa. Tapi ibunya kalau ngomong, Syekh Sudais jangan nakal ya. Awas kalau Syekh Sudais nakal.
nanti jadi imam Masjidil Haram. Nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah maksud saya nanti itu diganti kalau kita udah ilmu RDI pasti jadi imam Masjidil Haram. Syekh Sudais jangan nakal ya. Sekarang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Nah mau saya kenapa ibu nggak ngomong begitu sama bapak? Jadi saya nggak setuju. Kalau gue pengen kaya raya ikut multi level marketing. Nggak usah, ngapain. Kalau bapak dan ibu mau wajahnya cantik, mesti pakai skincare. Buat apa? Kan mahal skincare. Kalau ada duit ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada duit, jadi gimana dong hajatnya? Bapak dan ibu lihat apa tuh yang jelek di luar. Nah ngomongnya yang bagus. Bisa? Siapa yang mau jadi contoh? Coba. Ngucapnya jelek. Terus lawannya bagus. Kayak tadi kan saya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Saya Sudais jangan nakal. Kalau saya Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Ada gak bapak mau mewakili, ibu mau mewakilin, ngajarin buat teman-temannya. Kalau saya kan bisa. Yuk yang belakang ujung maju. Yuk. Bapak mana yang mau? Cek satu. Ayo. Yang laki ada gak? Yuk, maju. Silakan Yuk. 2 orang di sini, 2 orang. Ajarin. Ibu, ayo. Gimana contohnya? Oh, ya, untuk mendeskripsikan apa yang tadi Pak Haji bilang. Kita pengen tahu sejauh mana penangkapannya. Nyambung nggak nih ilmu Ya. saya? Yuk. Oke. Kasih mic saya satu. Ya. Yang kenceng ya suaranya ya. Ya, yang Kenceng. Yuk. Biar kedengaran sampai belakang. Yuk. Ngadep ke sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masufah dari Demak. Begini Ke sono. Pak Haji, biasanya anak saya tuh yang cowok itu kadang-kadang itu suka Mana ya, ibu satu lagi? apa itu? Bom kar. membuat jengkel orang Ya tua. nggak apa-apa 3 sini 3 ayo. Gimana? Tapi dari kecil selalu Madep saya sono. ucapkan, Pak madep sono. Sini madep sono. Gimana? Ayo. saya ucapkan Faris nanti kalau udah gede jadi imam masjid. Terus saya ucapkan terus. Ah, Terus kemudian anak saya di pesantren alhamdulillah sudah mulai. gimana ngomongnya? Tadi. Faris kalau nakal besok gede jadi imam masjid. Iya, jadi mesti ada kata nakal. Mesti ada kata jeleknya dulu. Kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Gelapnya mana? Gelapnya itu nakal. Faris jangan nakal. Kalau Faris nakal jadi imam masjid. Imam masjid. Nah, imam masjid itu di mana aja? Nah, kalau imam Masjidil Haram, Mekah. Imam di Masjid Istiqlal, Jakarta. Nah, jadi mesti ada kata gelap baru terang ya, Ibu. Kasih mic, udah. Pegang mic-nya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sini, Bu. Sini dulu. Saya Ibu Susi, anak saya ada di sini Pak, namanya Heru. Dia itu suka main-main bola, sampai kan namanya di perumahan itu ya. Nah, jedak jeduk. Heru, jangan mainan bola, nanti mama punya lapangan bola. Kata dia, amin. Ini kan lapangan tembak bola, Gul. Pemain sepak bola gimana? Habis nembak lu maksudnya. Iya kayak gitu, terus udah gitu ya. Kalau Maksudnya gini ya Pak, kita jangan serius ya Pak, buat apa ya? Karena kan yang ngabulin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita jaim-jaim? Yang penting kan terkabul. Memang ilmu RDI nggak masuk logika, tapi masuk rekening. Itu aja dulu. Yes. Ayo sebelahnya. Madep sono. Assalamualaikum warahmatullahi Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Mariana. Lakinya dari kurang satu Padalarang. mana? Saya kan punya cucu Pak Haji ya. Deketin mic madep sono, jangan madep gue. Saya kan punya cucu ya, umurnya teh masih 16 bulan. Lagi sekarang teh nakal-nakalnya kalau saya bilang teh, Pak Ujan jangan nakal, kalau Pak Ujan nakal nanti Nin punya uang 10 miliar. Gitu. Ya. Emang muka lo pantas 10 miliar? Jadi pantas-pantasin aja Pak Haji. Iya. Jadi bebas. Iya. Yang penting gelapnya ada dulu. Iya. Nah, terangnya ibu dan bapak mengucap apa aja. Faujan jangan nakal. Kalau Faujan nakal, ini sekeluarga umroh tahun 2023 Amin. bersama anak yatim. Amin. Gitu. Emang bisa Pak Haji kita umroh sekeluarga nih? Bisa. Bisa. Emang kita nih bisa umroh seruangan nih? Bisa.
Bisa Bu. Kan syarat umroh gratis RDAY syaratnya cuma satu. Tahu kan? Punya alat kelamin. Ya kan diperiksa dulu ada alat kelaminnya enggak. Kalau nggak ada ya nggak boleh umroh lah. Kan di situ kan ada tertulis jenis kelamin. Ayo apa? Bencong ya nggak bisa lah. Oke, mana mic-nya? Udah. Pak, satu lagi Pak. Kalau dulu itu saya belum mengenal ilmu RDAY, saya dari dulu saya selalu mengucap seperti itu. Gimana? Ya tadi Faris kalau nakal besok gede jadi imam masjid. Setelah dia dari pesantren saya selalu bilang Faris kalau masih nakal jadi imam masjid dan jadi pengasuh santri. Santri apa anak yatim Mi? Anak yatim aja deh Mi. Lah tujuan saya ke sini dari Demak jauh-jauh ke RDAY itu dalam rangka saya tuh pengen belajar bagaimana memanage anak yatim. Karena saya sekeluarga sudah musyawarah, saya ingin mengasuh anak yatim. Bagaimana seperti Pak Haji, saya kira waktu saya datang ke RDAY itu sempat saya tuh kaget. Loh, kok yang saya temui kok malah kuda, malah ada kerbau bule. Lah anak yatimnya di mana? Saya tuh bingung nyarinya lah di mana, Pak. Loh, nggak ada Bun. Anak yatimnya itu nanti kalau ada acara baru dipanggil. Loh saya jauh-jauh dari Demak ke sini itu pengen belajar cara memanage anak yatim gitu loh. Seperti itu saya mohon pencerahan dari. Emang nggak ada anak yatim di sini? Ya, saya kan nggak tahu, saya kira dirawat di sini gitu loh, Pak Bu, Haji. saya tidak pernah ngerawat anak yatim di sini. Kenapa? Karena orang yang ngerawat anak yatim tidak bisa kaya raya tajir melintir. Mau tahu penyebabnya? Orang yang ngerawat anak yatim pasti jengkel sama tuh anak. Oh, gitu. Contoh, Saya kan belum. anak yatim saya ini kan pada saya suruh tidur, saya tes. Iya. Anak yatim suruh tidur di sini, malam-malam nggak tidur. Mau tahu Bu? Datang ke kandang, itu biji kontolnya kuda dimainin pakai lidi. No. Itu kudanya pada ngaceng Bu. Wush. Pak pok. Iya. Akhirnya kan saya marah. Tidur gak lo? Tidur. Saya pasti begitu dong. Atau pengasuhnya juga begitu. Akhirnya keluar ayatnya Allah. Siapa yang menghujat anak yatim. Apa artinya? Siapa yang menghardik, malumlah SD Impres ya. Siapa yang menghardik anak yatim seperti mendustaiku. Bapak coba lihat di semua pondok yatim ada gak pengasuhnya pemiliknya yang kaya raya kayak saya? Nggak ada. Mobilnya 120 unit nggak ada. Kudanya 100 nggak ada. Kenapa? Kerjaannya menghardik. Gitu. Ngerinya kan kalau anak yatimnya latah. Ngerinya kalau anak yatim, aku udah jauh dari mamaku, aku diomelin, akhirnya merentek. 100% tamu RDAY yang ijab sama panti-panti yatim, satu pun gak ada yang sukses. Sukses, ia punya mobil, tapi mobil cicilan. Ia punya rumah, rumah cicilan. Ia punya istri, istri cicilan. Tapi kalau di sini Pak, anak yatim kalau udah selesai ijab, pulang. Saya bilang, pulang. Awas kalau nggak pada pulang ya, pulang. Saya bilang ustadznya, pengasuh pulang. Kok kita nggak ngerawat anak yatim? Ngerawat, nggak, memuliakan. Jadi anak yatim saya yang pinter, yang tahajud, yang nurut, yang manut, yang katut, saya berangkatin umroh. Bapak coba cek, ada gak panti asuhan di Indonesia yang anak yatimnya diberangkatin umroh? Nggak ada. Jadi lo ngapain ngurusin anak yatim? Mendingan lo ngurusin laki lo megangin kontolnya. Single parent Pak Haji. Ya ntar gue cariin kontol kuda. Jangan dong. Jadi maunya saya kita tidak istilahnya nginin anak yatim ngerawat bukan, tapi memuliakan. Nah yang ngerawat anak yatim siapa? Ibu kandungnya, neneknya. Jadi dia tidurnya sama neneknya atau sama ibu kandungnya dibekep. Makanya dia kuat. Tapi kalau anak yatimnya dirawat di sini, tidak ada ibunya, nanti dibully sama kakaknya. Akhirnya, kok kamu tidurnya di sini sayang? Aku kalau tidur di atas digodain mulu sama kakak Pak Haji. Oh gitu. Makanya saya lihat
orang yang ngelola yatim nggak ada yang kaya raya. Coba lihat dah, paling dia ruko menerima santunan anak yatim ya, ruko atau yayasan apalah. Tapi Bapak lihat petugasnya, ada gak yang kaya raya? Nggak ada. Anak yatim panti asuhan ini punya kuda 120 ekor, nggak ada. Kenapa? Karena dia hobinya jengkel sama anak yatim. Tapi kalau di sini gimana mau jengkel, orang besok nggak nanti sore dia pulang sama mamanya. Nah yang galak di sini siapa? Mamanya. Mamahnya anak yatim, bukan kitanya. Jadi nanti kita jemput pulang sekolah, nanti udah selesai tuh, udah pulang. Kalau ini nanti agak malam, kadang kan ini malam lebaran. Jadi pulangnya ntar jam 00. Nanti dia buat lebaran, kita potongin bebek. Kita potongin entok. Nanti Jumat besok kita potongin daging sapi karena lebaran. Nah jadi saran saya kalau Bapak mau jangan ngurusin yatim, rugi. Mendingan apa? Biar dia sama mamanya. Buktinya apa? Ayam negeri. Ayam negeri ada induknya gak? Nggak ada. Ayam negeri nggak ada induknya. Makanya kalau dia dikagetin motor, weng, 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 langsung ayam negerinya, anak ayam negeri mati pada. Coba ayam kampung yang ada induknya, diusir-usir, kuat ayam kampung. Makanya kita ngurusin di sini anak yatimnya nggak boleh nginep, harus pulang. Tapi Bapak dan mesti ingat, anak yatim kita kalau berenang Pak, di kolam renang Pondok Indah Mall. Berapa masuknya coba? 200.000. Satu alat kelamin. Ngobak. Gitu. Jadi kalau lo ngurusin anak yatim tinggal di rumah lo ngurusin, siap-siap hidup lo susah. Kenapa? Karena kita pasti jengkel. Apalagi anak yatim habis makan piringnya ditendang. Terus, ambil gak? Ayo cuci-cuci. Itu namanya menghardik gak? Menghardik. Makanya Bapak dan Ibu lihat, tidak ada yayasan anak yatim atau panti anak yatim yang kaya raya, yang bisa berangkatin anak yatim umroh, yang bisa punya Isuzu Elf Long sampai 13 unit, yang punya bus. Bahkan kita leadernya nih, yang leadernya itu masih saya, pakai Robicon, nggak ada. Coba lihat, palingnya pakai Xenia, Avanza, R3, terakhir Gabruk. Hah? Itu ada di bawah dong. Sini. Di situ aja. Di situ aja. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Majalengka. Gini mau nanya kan saya itu ngerawat yatim piatu ya, 2 anak saudara gitu. Ya memang kata Pak Haji gitu, saya udah suka ada keselnya dan kesana kesini mau daftarin ke tentara gugur, ke polisi gugur gitu tuh. Gimana itu solusinya? Gampang, orang yang suka kesel sama anak yatim biasanya berat badannya naik. Nah lo diturun dulu berat badannya, ntar gua ajarin. Oke? Ayo Bapak gimana? Habis gelap terbilah terang, agak kencang. Ya. Mari ke sana. Ya, assalamualaikum. Saya dari Kebumen, nama Sukiman. Ini mau apa? Nyontohin itu ya Pak ya, yang katanya lawan. Ya. Ya. Saya punya anak itu namanya Wahid. Itu. Ya. Yuk, Wahid, jangan main terus. Nanti kalau Wahid main terus, Bapak punya rumah 1000 meter. Nah bisa. Gitu, bisa, ya. Kenapa nggak yang aslinya aja? Wahid jangan main terus. Kalau Wahid, gitu aja bisa. Diajarin mau, kan punya lo pendek, betul? Betul. Jawab dulu. Betul. Tepuk tangan dah, ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawang, saya dari Sukabumi. Ya. Ya. Ini mau mencontohkan yang tidak baik jadi Satu, baik ya Pak. oleh-oleh. Nanti dikerok pakai centong kayak Ji Marco, bisa manggil ratusan miliar tuh. Ya. Makasih Pak Haji. Ya kan tadi nggak maju. Oh iya, nanti maju. Apa? Lanjut ya. Coba. Nama, udah ya. Ijab Saya dulu. punya cucu. Centongnya minta. Itu di belakang ada centong loh. Nah, yang mukanya kayak centong. Ya, mau izin dulu, mau buka puasa Ya, ya. ya. Ayo bos. Ya. Contoh ini dari yang tidak baik jadi baik gitu kan. Ya Ucapannya. pertanyaannya. Oh pertanyaannya. Enggak itu ijabnya apa? Oh ya. Yang Umpama tadi. cucu saya kan Janu.
dia aktif gitu kan bilang. Saya omongin ke dia, Janu jangan nakal, nanti kamu jadi menteri. Nah ya gitu. Kayak begitu ya. Betul. Ayo bos, coba bos gimana? Pegang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumantri dari Dramaga. Dapat. Ya terkabul. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Gimana bacanya? Nah, anak saya kan bujangan baju udah kerja. Terus kalau dibangunin tidur susah. Saya bilang, Deketin mic-nya. Yudhistira bangun. Kalau kamu nggak bangun, Bapak nanti kaya raya segitu. Nah, ya udah gitu. Jadi diulang-ulang. Kalau belum terkabul, ulang lagi. Belum terkabul, ulang lagi. Mau sehari, mau 20 hari, mau 100 hari. Ulang lagi, ulang lagi. Sampai terkabul. Bisa? Bisa. Pak Haji, gue ngulang-ulang sampai pantat gue keluar asap. Nggak apa-apa. Justru enak kalau keluar asap, tinggal taruh panci. Nggak lah Umar, kita persiapan maghrib dulu, nanti naik lagi sini lagi ya. Oke, Bapak dan Ibu, maghrib nanti kita mulai lagi. Gak usah lama-lama, sebentar aja. Ya, satu-satu.